Nama saya Rahmatul Akbar. Saya sebagai salah satu tim dari Samarah. Saya sebagai editor dan layouter di Samarah. Ada hal yang menarik kenapa saya harus bergabung dengan Samarah. Yang pertama, ada niat yang baik dalam artian keinginan kami untuk membawa nama UIN bukan hanya pada konteks nasional, tapi juga pada konteks internasional. Itu sebenarnya berawal dari hanya sekedar mimpi kami. Ya, coba mimpi itu kami sendiri untuk hari ini, saya selaku layouter belum mendapatkan apakah mimpi itu menjadi nyata. Rupanya alhamdulillah apa yang sudah kami kerjakan itu menjadi nyata, dan itu juga kami juga menjadi berkah, dan selain berkah itu juga menjadi ujian untuk kami selaku tim. Bagaimana kami punya tanggung jawab untuk menjaga apa yang sudah kami dapatkan, dan itu saya harap juga dipertahankan. Nama saya Asmaul Husna, saya sebagai editor sekaligus bendahara pada Jurnal Samarah. Pertama bergabung di Samarah itu tahun 2016. Sejak saya bergabung dengan tim Jurnal Samarah, banyak hal yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan. Selain itu juga memperluas wawasan saya mengenai jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini saya berkesempatan untuk menyapa kembali para viewers sekalian, membincangkan sesuatu yang serius tetapi dengan cara-cara yang santai, mencoba untuk membahas sesuatu yang berat tapi dengan cara-cara yang ringan, kira-kira seperti itu. Dan pada sore ini tema yang akan dibahas itu adalah sesuatu yang barangkali di kalangan masyarakat perjurnalan PTKI khususnya itu cukup diguncang oleh sebuah berita ya, ketika sebuah jurnal yang masih sangat belia dari sisi usia karena masih 4 tahun tetapi kemudian sudah menembus Scopus ya, sebuah prestasi ya Pak Mursyid ya. Dan kalau misalnya dilihat di laman web Samarah, di situ barangkali ada nama saya dan ada nama Pak Mursyid ya, Managing Editor, Editor in Chief. Dan kita itu banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Makanya video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban untuk semua pihak yang barangkali selama ini bertanya-tanya bagaimana menembus Scopus, pengalaman dan perjalanan Samarah, kira-kira seperti itu. Dan bersama saya sudah ada Bapak Dr. Mursyid Jawas, Editor in Chief ya, pejuang dari sejak awal ketika Samarah belum apa-apa sampai akhirnya Samarah menjadi dikenal ya. Nah, kalau sudah di indeks Scopus artinya ya bahasanya mendunia, begitu Pak ya. Setidaknya nanti akan menjadi salah satu jurnal yang bereputasi internasional. Kita coba berbincang ke beberapa tahap ya Pak Mursyid. Yang pertama, bagaimana pengelolaan jurnal, dan kemudian bagaimana mendaftarkan untuk akreditasi, kemudian mengembangkannya, dan kemudian mendaftarkan untuk penyedia layanan citasi seperti itu. Barangkali kita mulai dari bagaimana awalnya Samarah itu ada, apakah ada filosofi dari nama itu sendiri di sana? Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa menceritakan bahwa Samarah ini lahir dari sebuah ide. Ketika saya menjadi ketua Prodi Hukum Keluarga, saya selesai S3 wisuda itu dikasih kado oleh Pak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, itu Pak Khairuddin. Itu persis saya keluar sidang dari ruang wisuda, ditelepon saya harus ke fakultas. Disitulah pertama sekali 5 menit saja dipaksa saya ke fakultas. Rupanya saya langsung di SK-kan menjadi ketua prodi. Nah, ketika menjadi ketua prodi inilah ide-ide yang selama ini saya pendam itu bagaimana berkontribusi ke UIN ini. Nah, jadi ide besar itu saya bisa wujudkan.
Maka ada dua yang saya lakukan. Apa yang belum dipunyai di prodi hukum keluarga. Yang belum dipunyai itu yang menjadi wajah sebuah kampus adalah jurnal. Maka visi saya yang pertama adalah jurnal harus ada di prodi hukum keluarga. Tetapi saya orangnya, bagi orang mungkin terasa terlalu ambisius. Karena saya langsung punya gagasan buat 2 jurnal. Nah, itulah sekaligus dalam waktu yang sama saya harus punya 2 jurnal. Tetapi ternyata saya tidak ada ilmu tentang jurnal. Nah, saya tidak punya ilmu tentang jurnal. Nah, saya orangnya suka menceritakan masalah saya ke orang sebagai solusi. Suatu ketika saya salat maghrib, saya sama dengan sekarang sudah profesor ini, Profesor Zulfikar. Jadi saya katakan, ini saya punya ide, saya mau buat jurnal. Tapi saya belum ada ilmunya, sama siapa saya bertanya. Nah, itulah Prof. Juk langsung mengatakan, kalau gitu gabung ke rumah jurnal. Saya kemudian diajak bergabung sama Pak Anton, saat itu rumah jurnal. Dan sejak saat itu saya aktif belajar. Nah, disitulah nama Samara. Ini unik, Prof. Kalau kita nengok Samara itu, saya merujuknya Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi saya ingin bahwa dari prodi hukum keluarga ada jurnal yang menjadi visinya itu adalah visi dari tujuan perkawinan. Berdasarkan Al-Quran, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Tetapi saya kebingungan itu menyingkatnya itu apa? Dapat kabar bahagia, terindeks Scopus pada saat yang sama film yang berjudul Samara juga rilis ya. Oh iya. Penelitian dari beberapa kawan, kolega dari UIN Araniri dan juga Universitas Yah Kuala, sekarang USK ya, biasa kita mengatakan usia. Sekarang Universitas Yah Kuala disingkat menjadi USK. Jadi kolaborasi dari kita semua menghasilkan buku dan salah satunya juga dalam bentuk film pendek, judulnya juga Samara. Dengan spirit yang sama ya. Jadi itu menarik sekali. Kebetulan yang indah. Yang sangat indah. Nah, itu awalnya ya. Nah, tantangannya juga pasti banyak. Tapi pastilah ya, semua jurnal kan berharap bahwa bukan hanya sekedar jurnal yang menerbitkan tulisan, ide, gagasan, dan pikiran, tetapi juga bagaimana kemudian bisa diajukan untuk akreditasi. Nah, bisa nggak diceritakan berapa lama setelah Samara lahir kemudian diajukan ke untuk akreditasi? Iya, untuk mendaftar akreditasi itu kita daftarnya ke Arjuna. Nah, sejak saat itu saya sebenarnya visinya itu agak ke depan, selalu ke depan, bukan untuk hari ini. Nah, ketika saya membaca semua buku-buku, saya ingin memecahkan semuanya itu, menguasainya. Maka saya himpun semua ilmu itu bahwa jurnal itu bisa terakreditasi kalau dia memenuhi unsur-unsur. Unsur kalau nasional minimal 4 perguruan tinggi berbeda dulu. Jadi editor sama reviewernya itu harus mewakili 4 institusi berbeda. Nah, kemudian artikelnya itu juga memiliki diversity, bukan hanya dari UIN Araniri. Nah, itu semua saya pelajari, tetapi saya tidak pernah menyampaikan bahwa saya mau buat jurnal nasional. Saya titipkan pesan sama orang biar tidak ringan, kita nanti jadinya takut khawatir sombong, maka saya menamanya jurnal lokal. Tetapi rasanya nasional. Nah, jadi sejak awal sebetulnya itu saya sudah wujudkan, maka semua kawan-kawan saya yang karena kuliahnya S3 di sini ada dari Palembang, ada dari ya kawan-kawan dari Jakarta, kemudian dari Riau, harus mewakili 4 itu untuk nasional. Dan itu berapa lama dari sejak jurnal itu lahir? Ya, syaratnya itu kalau kita daftar akreditasi harus sudah ada 2 tahun, 4 isu. Berarti setelah 4 isu, sebuah jurnal sudah bisa siap-siap untuk mendaftar akreditasi Arjuna. Benar. Sinta. Iya, Sintanya pokoknya yang penting dapat Sinta 6. Jadi target saya yang penting lolos evaluasi, karena orang kan membayangkan itu sangat berat. Jadi target saya itu Sinta 6, Prof. Jadi target saya, nah itu paling menggemaskan itu karena
oh saya ini minta Pak Anton saya mau submit ke Arjuna ini. Jangan dulu Pak Musti, itu baru ini apa perbaiki semua. Ya saya diam-diam aja. Diam-diam submit terus. Begitu selesai 4 isu, saya daftar target Sinta 6. Dan itu tercapai. Alhamdulillah Sinta 5 dapat, Prof. Ya, jadi targetnya Sinta 6 tapi malah mendapatkan Dapat Sinta 5 dari Sinta. sebuah persiapan ya. Kan? Ya. Tentunya dari sebuah Yang penting persiapan. terakreditasi ininya. Nah, ini dari Sinta 5. Inilah entry point-nya sebuah akreditasi. Itu mengapa jurnal kami cepat. Ketika kita sudah terakreditasi, maka kita bisa membaca hasil review. Jadi memang review Arjuna itu meminta kita, kalau kamu mau terakreditasi meningkat, perbaiki ini. Jadi ada sekitar 15 poin yang diminta kami memperbaiki. Saya baca semua kembali, wah itu gila perbaikannya itu. Ada yang bilang tampilannya biasa-biasa saja. Ada yang bilang, reviewernya nggak terkenal. Nah, ketika ditantang mengatakan reviewernya nggak terkenal, saya kontak Pak Raskal Salim. Prof, minta izin mau nggak gabung ke Samara, tapi ini, waduh ini nggak ada apa-apanya, nggak ada dananya ini, Prof. Oh aman, silahkan. Keikhlasan. Keikhlasan. Saya kontak dari Yogyakarta, pakarnya hukum keluarga itu Prof. Khairuddin Nasution. Saya kontak kawan-kawan di Makassar, rektor, Prof bantu saya, ini saya berjuang di negeri orang, tapi ini saya katanya ini nggak level nasional. Saya akhirnya dapat semua kawan-kawan, fix 15 item itu kita perbaiki, kita target Sinta 2. Target Sinta 5. Dari Sinta 5. Review ya, review. Kita kejar Sinta 2. Sinta 2. Dengan nilainya tinggi, Prof. 86 kami taruh. Rupanya dapat Sinta 3, Prof. Dapat Sinta 3. Setelah itu saya baca lagi. Wah, ini masih bisa nih, masih ada 8 perbaikan. Tadi 15, ini masih 8, saya baca, oh rupanya ini silap kita. Syaratnya itu kalau mau Sinta 2 rahasianya harus OJS penuh. OJS, ya. Jadi betul-betul itu artikelnya masuk autor, dibaca editor, kemudian dibaca oleh reviewer, minimal 2 reviewer. Ada komentarnya di situ, rekam digitalnya itu sampai dia publish. Nah, itu rahasianya kalau mau Sinta 2. Sinta 2 berarti harus OJS penuh. Full, ya. Penuh OJS. Jangan quick submit. Ya. Nah, ada rahasianya pengelola jurnal itu banyak itu tidak tahu, kita tahu. Kok bagus sekali ini, itu quick submit. Ya, makanya banyak kawan-kawan nggak mau buka kartu dia. Kenapa dia nggak berani ke Sinta 2? Sebetulnya dia rahasianya dia quick submit. Bukan OJS full. Proses yang memang dari awal kemudian seorang penulis ini submit oleh sistem, semua bisa benar, dibaca, semua terbaca karena passwordnya diminta. Ya, betul, itu. Nah, dari situ kami kemudian saya itu gemasnya itu kalau mencapai sesuatu nggak bisa tidur kalau nggak dapat, Prof. Saya kemudian harus submit Sinta 2. 3 tahun, Prof. Akhirnya saya belajarlah tentang apa itu WOS, apa itu Scopus, dan saya beruntung, Prof, masuk untuk mengikuti pelatihan program akselerasi jurnal internasional. Kemudian yang kedua di Diktis diundang juga menjadi peserta program akselerasi jurnal menuju Scopus. Nah, modal itulah, tapi kata kuncinya yang melakukan pertama sekali kita sebelum ke sana itu UIN Araniri. Jadi UIN Araniri itu punya rumah jurnalnya Pak Anton, itu melakukan program RIPE untuk akselerasi menuju Scopus. Nggak ada dananya. Kita buat jurnal menuju Scopus. Ya saya ikut. Nah, 10 jurnal siap Scopus, kita gagah berani semua nih, Prof. Pap, hari pertama. Begitu dikuliti sama Bu Yuyun, lengkap kami panggilnya Bu Yuyun sih, nanti dicek nama aslinya itu beliau. Yunisrina ya. Oh, Yunisrina Kismullah, Prof. Itu gagah perkasa semua 10, begitu direview 4 langsung mundur. Kami menyerah. Tinggal 6. Pelatihannya 4 hari. Hari kedua ikut mundur 2. Tinggal 4. Hari ketiga mundur lagi 2, termasuk punya Pak Anton. Mundur hari ketiga. Tersisalah itu adalah jurnal El Kauni punya Pak Ridwan dengan jurnal Samara. Akhirnya fix tanggal 26 itu kita submit menuju Scopus. Nah, inilah rahasianya.
Kemudian kalaupun harus saya ganti editor in chief-nya boleh, saya akan serahkan, yang penting terindeks oleh Scopus. Dan alhamdulillah inilah Prof Eka bersedia saat itu. Senang sekali kami, ya submit lah. Iya, dan berhasil ya. Dan hari submit itu mundur El Kauni, tinggallah Samarah, Prof. Saya tanya sama Bu Yuyun, menurut Bu Yuyun jujur, apa saya submit atau tidak? Bahasa Aceh dia bilang, Hamo aju Pak Mursyid. Ini ketemu sama filosofi Sulawesi. Hamo aju bahasa Sulawesi itu adalah sekali layar terbentang, pantang kita bersurut. Itu saya, wah oke, saya lanjut. Itu Prof. Jadi memang militansi ya, militansi dan hardliner ya, pejuang garis keras jurnal. Dan kalau kita lihat memang kesungguhan ya, dan keseriusan. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana Samarah bisa menembus Scopus, karena serius dan ada sebuah teamwork tentunya di sana. Karena talent win the game ya, dengan bakat kita mungkin akan memenangkan permainan, tapi dengan teamwork win the championship, kita akan memenangkan sebuah pertandingan, bukan permainan yang kecil-kecil tapi championship. Nah begitu juga kalau mau jujur sebenarnya antara ragu ya, apakah Samarah yang masih sangat belia itu bisa menembus ya Scopus bereputasi internasional. Ada ketidakyakinan ya, tapi harus berusaha, berjuang sampai akhir, harus diupayakan demikian, karena setidaknya apapun hasilnya kita sudah menang melawan ketidakyakinan diri sendiri. Dan Samarah sudah membuktikan itu. Pastinya ada banyak jurnal-jurnal yang lain juga, para pejuang-pejuang di sana yang sedang melakukan usahanya dengan segala keikhlasan, kesusahan hati, kesungguhan, ketangguhan, semuanya akan diuji. Semoga semuanya akan indah pada waktunya ya. Amin, seperti amin. yang dirasakan oleh Samarah. Ada 4 lagi yang sudah submit Scopus. Iya, dari UIN Araniri. Mudah-mudahan akan juga berhasil sebagaimana Samarah. Terima kasih banyak sudah bersama kami pada sore hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi jawaban kepada banyak pertanyaan yang selama ini diajukan kepada kita. Ya, baik, Prof. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.